Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini kami ditugaskan untuk membuat video pembelajaran di mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dianda Hardian, MPD. Kami merupakan mahasiswa di Institut Pendidikan Indonesia atau IPI Garut. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang internet dan intranet pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 10 SMK. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deanti Nur Cahyati dengan NIM 208360003. Saya Melina Sopiati dengan NIM 208360110. Saya Jopan Maulana Sofia dengan NIM 208-33012. Selanjutnya kita akan mengetahui beberapa hal dalam tujuan pembelajaran, diantaranya yang pertama, mampu menjelaskan pengertian internet dan intranet. Yang kedua, mampu menyebutkan kegunaan internet dan intranet. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian internet dan intranet. Baik, selanjutnya langsung ke pengertian internet dan intranet. Yang pertama ada internet. Internet singkatan dari Interconnected Network, yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer berbagai jenis dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Internet memungkinkan perpindahan data antar komputer meski terpisah jarak yang jauh. Internet juga merupakan jaringan global komputer dunia besar dan sangat luas sekali, di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya. Komputer ini terhubung dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dan satu komputer ke komputer lainnya dengan waktu yang cepat tanpa dibatasi oleh jarak kedua komputer. Informasi ini mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Nah, selanjutnya intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP. Seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor. Bahkan warung internet atau warnet pun dapat dikategorikan intranet. Antar intranet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Akan tetapi, sebetulnya sebuah intranet tidak perlu sambungan luar ke internet untuk berfungsi secara benar. Intranet menggunakan semua protokol TCP/IP, yaitu alamat IP dan protokol lainnya, klien dan juga server. Protokol HTTP dan beberapa protokol internet lainnya umumnya merupakan komponen protokol yang sering digunakan. Sebuah intranet dapat dipahami sebagai sebuah versi pribadi dari jaringan intranet atau sebagai sebuah versi dari internet yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Selanjutnya, kegunaan internet dan intranet. Adapun kegunaan internet, yang pertama menghubungkan komputer secara global, yang artinya jaringan terdiri dari banyak komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Misalnya, sebuah komputer A yang terkoneksi dengan internet dapat terhubung dengan komputer lainnya, meski terpisah jarak yang sangat jauh. Yang kedua, menghubungkan resource dari seluruh penjuru dunia. Kita dapat mengirim dan menerima dokumen dalam waktu yang cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, dokumen yang akan dikirimkan dapat kita taruh pada sebuah server yang dapat diakses oleh orang lain. Pesan yang disimpan di server pun dapat diterima dan dikirim dalam waktu yang hampir instan. Yang ketiga, menghubungkan jaringan tanpa ada batasan. Dalam jaringan internet, semua perangkat tidak akan dibatasi untuk mengakses perangkat lainnya yang ada di internet. Yang keempat, kemungkinan akses anonimus terhadap suatu server. Ini dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi tentang keberadaan atau informasi tentang perangkat yang sedang kita gunakan untuk mengakses suatu informasi pada suatu server.
Dengan internet, hal tersebut dapat terpenuhi dengan mudah tanpa harus menyiapkan suatu ruangan rahasia untuk mengumpulkan dan meminta informasi dari peserta untuk keperluan semacam itu. Adapun kegunaan intranet, yang pertama menghubungkan komputer dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, artinya pada jaringan komputer dalam satu organisasi perlu dibedakan agar tidak ada orang lain yang tidak memiliki akses dapat masuk. Yang kedua, menghubungkan resource dalam satu jaringan agar dapat digunakan bersama. Jaringan intranet dapat digunakan untuk membagi perangkat keras ataupun perangkat lunak kepada seluruh komputer di dalam satu jaringan intranet. Yang ketiga, mengamankan jaringan dalam organisasi atau perusahaan dari gangguan pihak luar. Intranet lebih aman untuk ditetapkan pada perusahaan atau organisasi yang membutuhkan keamanan bagi resource seperti file dokumen, email, dan data-data penting lainnya yang tidak boleh sampai ke publik. Yang terakhir, membatasi akses terhadap resource tertentu dengan menggunakan jaringan intranet. Administrator jaringan dapat membatasi hak akses yang ada pada sebuah server karena sifat internet yang sangat tertutup. Yang selanjutnya yaitu perbedaan internet dan intranet. Secara general, kita mengetahui bahwa internet memiliki jangkauan yang lebih luas atau mendunia daripada intranet. Berikut perbedaan mengenai kedua teknologi jaringan tersebut. Yang pertama, jaringan internet memiliki sifat yang terbuka, artinya dapat diakses oleh siapa saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. Sedangkan intranet sifatnya tak terbuka, artinya di mana hanya dapat diakses oleh orang-orang atau pengguna yang memiliki akses terhadap jaringan intranet. Yang kedua, internet mempunyai jangkauan yang luas dan tak terbatas, artinya di mana si pengguna dapat menjangkau seluruh belahan dunia tanpa batasan. Nah, sedangkan intranet hanya memiliki jangkauan yang luas tapi terbatas, artinya di mana hanya menjangkau pada area-area yang diperlukan untuk jaringan intranet saja. Untuk selanjutnya yaitu pengerjaan kuis. Nah, untuk pengerjaan kuisnya, adik-adik boleh scan kode QR di sini. Dan waktu pengerjaannya yaitu 3 menit. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.